teman Tani, selamat datang di podcast Sobat Tani. Sebuah ruang untuk bertukar informasi dan inspirasi seputar pertanian di era digital. Nah, Sobat Tani, kali ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Boleh dong, Faira, spill siapa sih yang kita undang di episode ketiga ini? Wah, kira-kira siapa ya, Risni? Dengar-dengar sih katanya yang pernah meraih IP tertinggi ya? di tahun 2021, Wah, Risni. luar biasa Wah. sih. Kayak aku bisa nebak sih, Faira, siapa sih orangnya nih? Coba di-spill dong, Risni. Nah, kita kedatangan ada Bang Harik Anhar. Hai. Halo Bang Harik, selamat datang di episode 3 podcast Sobat Tani. Nah, Bang Harik ini ternyata bukan hanya meraih IP tertinggi loh teman-teman. Banyak sekali segudang prestasi yang sudah diraih Bang Harik selaku mahasiswa pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Riau. Dan juga mengikuti berbagai organisasi yang ada di kampus dan juga di luar kampus, teman-teman. Bisa kali ya, Risni, kita ajak Bang Harik untuk kenalan dulu. Iya, boleh nih Bang Harik. Perkenalkan, nama aku Harik Anhar dari Agroteknologi Angkatan 2020 dan sekarang mahasiswa biasa aja di kampus, tinggal nyusun tugas akhir aja. Oh, udah semester akhir ya Bang ya? Udah. Tapi nggak akhir-akhir banget ya, baru jadi. menginjak, baru menginjak doang. Dengar-dengar Abang dulu pernah ikut organisasi itu ya Bang, di dalam kampus seperti Iya. BEM. Ya, banyak ya kegiatannya. Abang dulu suka semuanya, jadi melengkapi lah, Hima juga ikut, BEM juga ikut gitu, UKM juga gitu. Jadi kalau bertanya-tanya soal organisasi mungkin aku cukup paham lah di kampus ini gimana gitu. Nah, berhubung yang disebutkan Faira tadi nih Sobat Tani, kalau Bang Harik sendiri tuh meraih IP tertinggi tapi di samping itu aktif berorganisasi. Boleh dong Bang spill tips and triknya buat para pendengar ya kan Faira ya? Iya, apalagi kan agroteknologi itu terkenal dengan lapraknya ya teman-teman. Iya, Jadi gimana sih cara Bang Harik Memanage untuk memanage waktunya. waktu dan handle semua tugasnya? Benar betul Bang. Sulit juga ya jawabnya karena itu tipikal orang biasanya. Iya. Tipikalnya gimana gitu kan untuk menghadapi tugas, menghadapi praktikum. Tapi kalau aku pribadi sih mikirnya gini, kadang teman-teman itu banyak kebalik. Mereka mikirnya praktikum tuh yang berat, teorinya yang mudah. Jadinya teorinya nggak dipelajarin. Nah, aku tipikal yang bodo amat sama praktikum, jujur aja. Aku sering kayak nempel kertas nempel foto, lampiran. Itu waktu kumpul di udah pas lapangan. praktikumnya ya, Iya, Bang? kalau nggak masih nulis tuh. Karena aku menganggap ini laporan yang aku udah paham isinya. Jadi sebenarnya mau dilaporin atau enggak kayaknya pun nggak ngaruh gitu. Makanya kalau yang lain tuh hektik sama laporan biasanya. Iya. Biasanya aku tuh hamin 30 menit gitu baru ngerjain. Jadi loss aja soal praktikum. Karena yang penting paham gitu. Cuman di bagian teori biasanya kebiasaan kita dan teman-teman itu nggak mau duduk di depan. Nah, tipsku mungkin kalau mau IP tertinggi itu duduk aja depan gitu. Ya lebih nangkap langsung ini Iya, ya, Bang. lebih langsung ngomong sama Penyampaian dosen dari ya. dosen, bener. Karena dalam banyak kesempatan gara-gara itu juga kadang dialog aja kami. Maksudnya sama dosen itu ngobrol. Yang di belakang entah ngapain gitu. Oh iya. Jadi Karena yang fokus kali ya di belakangnya. Harus fokus ya. Karena minimal kita di notice gitu kan dan kita dianggap baik kalau di betul, depan. Jadi intinya jadi anak baik aja gitu. Tapi paham bahwa laporan praktikum sama yang lain itu nggak tekanan sih. Kalau bagi aku bodo amat sih. Mau nggak kekumpul pun, aku pernah kesobek juga laporan. Lapor ya Bang. Pernah dan biasa aja gitu. Itu disuruh revisi lagi apa enggak Bang? Iya sih revisi. Cuman kan nggak disobek semua yang jelek-jelek. Tapi mungkin bagi mahasiswa yang masih semester 1, semester 2 ini itu masih tekanan menekankan ya. kali ya buat Sih. laprak gitu ya, buat praktikum. Tapi bener sih nih Sobat Tani semuanya, kalau di kelas itu lebih utamain di kursi paling depan. Emang kebanyakan juga di kelas kita juga sedikit Kosong sih. ya. Itunya. Kosong di depannya Kosong gitu. ya, aneh. Kadang kan ada juga pertanyaan dosen yang kadang nggak bisa kita jawab. Iya, Itu benar. iya sih nggak masalah sih. Bilang aja nggak bisa jawab Bu gitu aja sih. tapi kan Karena niatnya dari rumah belajar ya kan Iya. Bang. Mau ini, Iya, benar-benar. Nah, di samping nilai IP yang tinggi nih Iya. Bang, Abang kan juga ikut berbagai organisasi tuh. Jadi kayak mana sih Bang cara meng-manage biar keduanya stabil gitu? Kalau keduanya stabil mustahil ya menurutku ya. Harus ada yang diprioritaskan. Makanya IP ku tuh kan tinggi di semester 3, 4 gitu. Semester 5 itu turun. Karena aku emang di organisasi banyaknya. Cuman kalau manage-nya itu skala prioritas lagi. Biasanya Abang tuh lebih kayak jangan sampai terlambat, jangan sampai nggak masuk, gitu aja sih.
ke kelas ya. Kalau organisasi bisa tinggalin dulu. Berarti tetap mengutamakan perkuliahan ya Bang ya? Iya tetap kuliahnya. Tapi ya maksudnya yang saya bilang tadi kalau masuk ya itu jangan main HP, jangan lain-lain gitu. Karena abang pernah itu masuk jam 1. Itu aku keluar kelas itu jam 5. Alasannya karena diskusi sama dosennya. Jadi orang tuh udah pada pulang, aku masih diskusi sama dosen. Karena tertarik sama materinya gitu kan. Jadi memang banyak banyak aspek sebenarnya untuk menstabilkan itu. Tapi salah satunya harus punya skala prioritas. Tapi aku sangat mendukung untuk gabung organisasi. Karena kalau nggak gabung organisasi biasanya dia nggak bisa manage waktunya dengan baik gitu sih. Ya benar. Nah, ngomong organisasi apa aja nih yang abang ikutin selama di Kalau kayak ada sampai 10 lebih sih. Well, banyak sekali ya Pak Iya, ya. banyak ya. Soalnya aku ikut di eksternal juga di luar kampus ikut. Berarti produktif sekali ya Bang Karik ini ya Sobat Tani ya. Alhamdulillah nggak kupu-kupu. Alhamdulillah. Banyak pengalamannya dong ini Bang. Iya, pahit semua tapi kayaknya. Aduh. Berarti selama ini udah sampai sejauh ini dong Bang, pasti ada dong masa-masa down atau lagi capek gitu kan. Iya. Nah boleh dong ceritain abang ngapain sih cara Kalau down solusinya gitu ya? gitu. Iya. Kalau capek kuliah biasanya aku kayak nonton YouTube, itu sederhana aja sih. Tapi kalau capek organisasi biasanya aku bed rest. Bed rest kayak tidur seharian bodoh lah, ini orang ini mau ngubungin atau enggak, aku tidur gitu. Aku enggak, karena memang ada kalanya kita itu udah nggak bisa gitu ngasih solusi sama permasalahan di organisasi itu kan terlalu banyak kan. Jadi salah satu caranya adalah restart diri gitu. Iya. Recharge lagi ya. Iya, karena memang udah dibilang tumbang enggak, tapi pengen istirahat aja gitu. Biasanya aku matiin data itu seharian. Oh gitu. Tapi emang udah dipastiin dulu nggak ada agenda, nggak ada apa-apa gitu. Jadi nggak ninggalin tanggung jawab gitu ya Bang. Enggak. Benar. Dan nggak ada kuliah juga. Oh iya, betul. Mau nanya nih Bang, kalau untuk organisasi itu yang untuk berkaitan lingkungan ada nggak yang abang ikutin? Atau pertanian? Gitu? Kalau ikutin sebenarnya cukup banyak ya, tapi aku nggak gabung. Kalau organisasi lingkungan itu ada WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ada Jikalahari, Jaringan Penyelamat Hutan Riau, kemudian ada Greenpeace juga yang paling sering kedengaran. Tapi kalau dari semua itu yang paling sering dan udah abang anggap keluarga itu WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Karena memang di situ sering banget. Itu organisasinya bergerak di bidang apa ya Bang? Kalau WALHI itu lebih kepada permasalahan lingkungan. Kayak misalnya ada penyerobotan tanah, mafia tanah, kemudian juga pencemaran lingkungan. Kalau yang sekarang masih dikawal itu Rempang. Jadi memang lingkungan tapi lebih kepada sosialnya sebenarnya. Manusianya gitu yang terdampak karena akibat kerusakan dari lingkungan gitu. Nah, mau tanya lagi nih Bang, Karik, apa sih kontribusi yang pribadi Abang sendiri pengen lakuin buat mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia? Oke. Sebenarnya permasalahan pertanian itu banyak. Iya benar sih Banyak Bang. banget dan luas ya. Sebagai mahasiswa pertanian itu sebenarnya cukup sulit untuk bahkan menyelesaikan satu saja itu agak sulit. Namun kalau dari saya cenderung tuh orang sosial sebenarnya, bukan kayak di kampus tuh aku malas karena kebanyakan yang kita urus itu nggak ada substansinya, nggak ada esensinya, cukup bosen gitu. Makanya kontribusi yang pernah aku lakukan dalam bidang pertanian setidaknya sekarang yang masih jalan ya, itu ada 2. Yang pertama aku bikin semacam jaringan untuk jaringan informasi yang di grup WA dan juga di Instagram ketika ada masalah pertanian dan juga lingkungan. Karena masalah pertanian dan lingkungan itu biasanya dekat gitu kan. Itu nanti kami langsung datang ke lokasinya. Nah, teman-teman dari jaringan, jadi kami itu di golongan-golongan pecinta alam sebenarnya atau pencinta lingkungan. Itu ada namanya jaringan. Jaringan ini biasanya misal ada penyerobotan tanah yang paling sering tuh dari beberapa PT itu sering banget, ataupun pembakaran hutan. Itu dikabarkan di grup biasanya dari mahasiswa-mahasiswa yang cukup peduli maupun masyarakat itu langsung turun. Dan ketika turun tuh kami investigasi langsung. Kami tanyakan bagaimana kondisinya, kemudian masalahnya di mana gitu. Sehingga masalah itu ternotis. Karena biasanya setelah kami datang ke lapangan itu kami naikkan ke koran. Kami naikkan ke berita. Baru dikawal setelah itu. Salah satu yang paling cepat kemarin itu 1 hari kami selesai masalahnya. Jadi ada perusahaan itu buang limbah ke perkebunan sawit di aliran sungainya, sehingga
warga itu nggak bisa minum dari sungai itu. Padahal itu sungai mendekat dengan pemukiman. Jadi kami datang, kemudian kami tanyakan ke perusahaannya karena warga itu cukup sulit. Warga itu tidak berani kebanyakan. Jadi ketika didampingi, bahkan oleh kemarin abang datang cuma 2 orang mahasiswa, itu kami tanyakan, kemudian kami diskusikan dengan kawan-kawan perusahaan juga. Ya mereka minta maaf, kemudian mereka janji tidak mengulangi, ada perbaikan, dan alhamdulillahnya pasca dari situ itu di Kampar kemarin itu dibikinkan musola gitu di daerah itu, di desa itu gitu. Jadi memang warga di situ juga terbantu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kalau di Pekanbaru itu aku cukup sibuk di Forum OSIS Pekanbaru untuk mendiskusikan ya permasalahan lingkungan dengan adik-adik di SMA. Kemudian juga kami lagi ada project namanya Tabu Lampot, tanam buah dalam pot. Awalnya kami mau tanam pohon-pohonan di sekolah, tapi ternyata lahannya terbatas. Jadi pakai manfaatkan polybag, bukan polybag yang kecil tapi yang gede itu. Kayak gitu. Itu yang masih jalan ya. Wah, banyak sekali ya Fahira nih. Bang Harik ini apakah ada libur rebahannya? Kayak produktif banget nih setiap saatnya. Kayak tadi gue bilang, aku kadang bed rest gitu. Tapi itu kalau memang udah nge-stuck ujung banget gitu. Kayak berarti kalau enggak ya gerak terus ya, gerak terus. Ya. Gitu. Itu kalau udah kena ancem atau apa itu baru tidur gitu. Ya kita ada limitnya lah pasti ya Bang, bagi manusia benar. Nah, pertanyaannya lagi nih Bang, apa sih saran untuk mahasiswa lainnya dari Abang terhadap lingkungan kita ini? Soalnya kan banyak juga ya isu-isu lingkungan yang udah terjadi di khususnya Pekanbaru seperti kebakaran, terus juga alih fungsi lahan dan lainnya Bang. Yang paling utama harus sadar dulu ya, harus sadar bahwa berdasarkan data juga BPS juga bahwa anak muda sekarang itu sulit untuk mendapatkan tanah. Jadi kita mikirin diri sendiri dulu, jangan dulu mikirin orang lain. Dan alasannya setelah kita tahu nih, kita sulit nih, anak-anak muda ini sulit dapat tanah. Alasannya ya karena dua hal. Yang pertama tentu tanah-tanah itu sebagian besar sudah punya orang-orang gede itu, orang-orang kuat tadi, yang memang sebenarnya mereka itu mafia yang bahkan Riau itu menjadi provinsi tertinggi permasalahan mafia tanah gitu. Sengketa tanah ya Bang? Iya, paling sengketa tanah, konflik tanah itu nomor 1. Kemudian yang kedua, harus sadar juga bahwa permasalahan lingkungan itu berakibat. Bahkan tadi malam banget tadi, jam-jam 9 itu suhu 32 derajat gitu. Iya, panas banget. Udah pakai AC padahal gitu. Iya, aku aja di luar tuh, di dalam tuh kayak digoreng. Jadi pengap, iya harus sadar gitu. itu juga gitu. Ketika hal tersebut terjadi itu karena krisis iklim. Krisis iklim itu nggak muluk-muluk ya kebakaran hutan, kemudian juga pembalakan liar masih di mana-mana. Dan kalau sebagai mahasiswa pertanian sebaiknya beri ruang. Apakah sawit itu sudah cukup eksploitatif, sudah cukup terlalu banyak atau masih bisa gitu untuk ditanam? Karena gini, kadang kita itu berpikir sebagai orang yang mungkin bakal nanam sawit, tapi di luar sana ada mungkin kita nanam sawit tuh sehari misalnya 1.000 pokok itu udah paling maksimal. Tapi perusahaan itu bisa 100.000 pokok tiap hari gitu. Jadi harus dipikirkan apakah kita sebagai anak pertanian itu bisa membatasi perusahaan-perusahaan yang luar biasa besarnya berdampak gitu. Jadi kembalikan ke diri sendiri dulu. Tanyakan nanti sebagai anak petani gimana nih dapat lahan gitu kan. Karena aku berpikir teman-teman kita lebih banyak yang masuk ke dunia kerja menganggap lulus nih langsung kerja. Itu kan sayang banget gitu. Apalagi kalau kita lihat postingan Volkatif yang menurut data katanya 10 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan itu Gen Z nggak bakalan dapat rumah atau tanah gitu ya. Karena memang lahan ya, ini rumah ya. Rumah gitu kayak nyewa kita jadinya guys. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, bagaimana sih keinginan Bang Harik ingin berkontribusi untuk mengatasi masalah pertanian di Indonesia? Oke, kembali lagi yang tadi, masalah pertanian Indonesia itu masalah yang paling rumit sebenarnya, karena dia dari zaman Belanda pun sebenarnya udah buruk secara sistem. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Soeharto waktu itu mengenai undang-undang terkait kehutanan, itu pun buruk juga. Lalu dibuat lagi sama Pak Jokowi yang baru terkait IKN kemarin, itu buruk juga gitu. Jadi
sebenarnya peran kita mungkin saya juga perlu mengenalkan, saya di IBMP sekarang sebagai Presidium Nasional, dan itu kami lagi menggodok juga terkait bagaimana menyelesaikan permasalahan dari undang-undang dulu. Karena gini teman-teman, gimana pun caranya politik itu berakibat ke kita, dan politik itu nanti telurnya itu antara kebijakan, kalau nggak undang-undang. Kalau kebijakan itu setidaknya masih bisa dipengaruhi, tapi kalau undang-undang itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan gitu. Jadi ketika kebijakan yang buruk, kemungkinan besar undang-undangnya juga buruk. Dan kita juga harus tahu bahwa 180 tahun IKN itu punya asing sekarang. Sedangkan kita dulu dijajah 350 tahun saja, mungkin kita sudah lupa gitu, apalagi kita mau dijajah lagi gitu kan. Jadi sebagai kesatuan kolektif kami ingin bahwa dari segi undang-undang dulu untuk pertanian ini udah berkeadilan gitu. Udah memberikan kesejahteraan ke orang banyak, jangan cuman menguntungkan segelintir orang, segelintir pihak gitu. Sehingga setelah diperbaiki dan juga disesuaikan dengan kebutuhan, kita kan mikirnya kebutuhan dulu, jangan keinginan dulu kan. Setelah sama dengan kebutuhan, maka baru setelah itu kebijakannya kita perbaiki. Makanya kadang masalah pertanian itu yang paling rumit itu justru di politiknya ataupun di sosial politiknya, bukan di pertaniannya sendiri. Karena kita melihat ya, negara-negara di luar itu bahkan negaranya bisa mensubsidi pupuk. Bukan mensubsidi, menggratiskan pupuk. Iya, benar. Karena mereka sudah berpikiran bahwa oh ya, pupuk kalau kita beli sintetis nanti tentu kita nggak bisa subsidi terus dong. Akhirnya yang mereka lakukan adalah memberdayakan masyarakat untuk membuat pupuk dari pupuk organik gitu. Dan itu digratiskan sama pemerintah. Kayak alatnya dari pemerintah, kemudian tenaga kerjaan dari pemerintah. Difasilitasi lah ya berarti ya Bang. Tapi bahannya itu dari masyarakat. Nah itu belum ada di undang-undang kita dan belum ada di kebijakan kita sama sekali. Kita masih menganggap pupuk organik itu pilihan yang kesekian gitu, kayak tambahan doang. Padahal untuk ke depan itu menjadi pilihan primer justru ketimbang pupuk sintetis yang pupuk sintetis itu kan makin diberi dia makin kurang tuh. Nambah lagi terus gitu kan. Nanti jadi racun ya. Berarti perlu sosialisasi lagi ya Bang ke masyarakat terkait. Iya, tapi perbaiki dulu undang-undangnya. Makanya kami di IBMP itu sekarang lagi pengen protes soal itu, dan kemungkinan sampai tahun depan permasalahan undang-undang pertanian itu akan kami terus tanyakan tiap bulannya gitu sih. Apa saja peran atau kontribusi IBMP ini Bang dalam pertanian Indonesia? Kalau dalam pertanian kita cenderung melihat yang pertama itu terkait pengabdian. Karena IBMP itu tagline-nya mengabdi untuk rakyat. Jadi memang kami berfokus kepada bagaimana membangun desa-desa pertanian percontohan. Kemudian yang kedua, ini aku sebut saja namanya kemarin Pak Yassin Limpo. Nah itu yang pertama menekan bahwa Pak Yassin Limpo atau Menteri Pertanian itu korupsi, itu adalah IBMP dulu. Dan waktu itu saya masih ingat gitu, karena waktu itu memang belum ada berita apapun dari IBMP itu udah mendesak terus itu. Udah mendesak. Nah, berarti di situ ada kekuatan politik, kekuatan yang masyarakat nggak punya. Masyarakat ngomong, misalnya power politik ya, people power gitu. Masyarakat misalnya mau ngomong, ini kok subsidi pupuknya makin berkurang, ataupun masalah pertanian ini kok nggak selesai. Jangan-jangan korupsi nih. Walaupun mereka tahu ada beritanya, mereka nggak bisa ngomong. Nggak akan didengar. Tapi ketika ada kesadaran kolektif, ada sebanyak itu, karena BEM Pertanian Indonesia itu kan ada ratusan kan, walaupun di IBMP sekarang itu hanya sekitar 90. Nah itu sudah bisa memberikan dorongan politik bahwa harus ada perbaikan di pertanian, dan juga ketika ada masalah yang benar-benar krusial korupsi itu bisa langsung diangkat dan bisa berdampak gitu. Tentu itu yang kita inginkan gitu kan. Cuman problem yang sekarang adalah sering sekali di atas itu rame, di bawah itu tidak gitu. Misalnya Menteri Pertanian tapi orang hukum, kita nggak pernah membicarakan itu. Alhamdulillah sekarang Pak Arman itu dari orang pertanian. Cuman apakah kebijakannya sesuai belum tentu gitu sih. Berarti IBMP ini cepat tanggap gitu ya Bang terhadap permasalahannya gitu. Langsung. Sebenarnya kalau dapat info tuh dia langsung ngomong nih. Gerak gitu ya. Ini diduga korupsi misalnya, ataupun pupuk mahal atau beras gitu. Itu langsung didengar sama pemerintah. Supaya masalahnya juga nggak hilang tanpa jejak gitu ya. Iya. Benar-benar. Karena kan poin IBMP itu mengawal sebenarnya. Karena kita sering tuh kan bulan ini kita misalnya sibuk sama
nikel atau timah ya kemarin. Iya. Bulan depan mungkin ganti lagi, bulan depan ganti lagi. Nah, kalau dia kolektif sebagai semua pemikiran terkait pertanian, maka yang akan dibahasnya pertanian aja. Dan kami pengen ngebawa isu-isu pertanian tuh setiap bulan harus ada gitu loh. Bukan kalau ada masalah doang kita baru ribut-ribut gitu. Betul. Soalnya kalau dilihat juga kita kan negara agraris ya, cuman entah kenapa untuk teknologi Beras masih impor gitu ya. Iya tuh ya. Terus juga teknologi untuk pertanian itu sendiri kurang gitu. Kayak kita nggak memanfaatkan, padahal kita ini negara yang cukup kaya gitu. Kita saya percaya bahwa kita itu kaya dengan sumber daya alam, tapi sumber daya alam aja nggak cukup. Iya, kita Semua negara modern maju itu tidak pernah karena sumber daya alamku banyak, aku bakal kaya enggak, aku bakal maju enggak. Jadi yang harus dipikirkan itu manusianya dulu. Sumber daya manusianya lagi Sumber ya, daya Bang. manusia. Ini yang ngelola siapa gitu loh. Harus seimbang lah ya Bang, alam sama manusia. Karena dalam sudut pandang ekonomi, uang itu tidak pernah mengalir dari atas ke bawah. Uang itu mengalir dari bawah ke atas. Jadi kalau yang di bawah itu bisa menghasilkan uang lebih banyak, kita ngomongin kapital aja, itu maka yang di atas makin kaya tuh. Tapi kalau sekarang itu yang punya banyak duit itu cuman yang paling gede. Nah, bahkan infonya 60% kekayaan orang Indonesia itu dikuasai 1% atau 0, berapa persen gitu. 60% itu bayangin. Jadi karena di bawah itu uangnya sedikit, maka perputaran uangnya tidak kuat gitu. Maka itulah yang lagi kita pengen dorong bahwa petani itu kalau ya kita ngambil istilah petani berdasi, tapi kita juga nggak kaya-kaya gitu loh. Kita bahkan kebanyakan lulus ini masuk ke perusahaan yang kita belum pernah punya riset apakah makmur, apakah pendapatan per kapitanya besar juga alumni-alumni kita. Karena kalau seperti itu ternyata misalnya punya lahan kedelai 1 hektar itu sekitar 60 juta. Nah, ketimbang kita kerja, mending kita punya satu lahan hektar kedelai gitu. Cuman mindset itu nggak pernah ditanamkan di kita dan mahasiswa pertanian itu memang aku khawatir ya nih karena kita terlalu hektik sama laporan. Jadi kita mikir kalau nggak ada laporan nanti kita kerja ini lebih susah gitu hidupnya. Itu namanya poverty trap atau jebakan kemiskinan kayak gitu. Kadang juga mahasiswa itu takut gagal, Bang. Makanya, nah itu yang harus dilabel. Mindsetnya lagi mindsetnya gagal nanti gimana? Mending kalau mau jadi mahasiswa tuh coba apa aja. Gagal itu nggak apa-apa kok gitu. Ya bener nih Sobat Tani, Bang Karik udah berkecimpung di mana-mana, ada banyak pengalamannya, boleh jadi inspirasi dan motivasi buat gabung ke organisasi dari maupun eksternal dan internal ya Bang. Bener banget. Nih Faira, kayaknya mungkin cukup sampai sini aja nih Bang bincang-bincang kita kali ini. Boleh dong diundang lagi ya Faira, soalnya baik sekali ilmu dan pengetahuan baru yang kami dapat setelah berkomunikasi dengan Bang Karik. Nah Sobat Tani, mungkin sampai sini saja bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih Bang Harik yang sudah meluangkan waktunya untuk datang dan menyempatkan hadir. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang ya. Oke, sampai jumpa di episode keempat kami. Jangan lupa di like, subscribe, follow, dan komen. Nah, sesuai slogan kita selalu terakhir ya, Bang Karik juga boleh dong ikut gabung ya. Nanti kalau kita bilang podcast Sobat Tani, jawabnya inspirasi bertani di era digital. Inspirasi bertani di era digital. Podcast Sobat Tani, inspirasi bertani di era digital.